terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai ayat 20. Saya akan membacakannya buat kita semua. Matius 5 ayat 13 sampai 20. Demikianlah firman Allah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman Allah dalam kehidupan kita hari pas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan perkenankan saya berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang di awal minggu kemarin majelis menghubungi saya. Pada waktu itu saya dalam perawatan di rumah sakit. Akhirnya mencari pengganti dan harus digantikan oleh Pak Febri. Tapi oleh karena sudah kehendak Tuhan, saya harus berdiri di sini menyampaikan firman Allah. Hari Jumat ada kesepakatan di antara kami pengurus BPO. Saya tetap melayani di PO Geraha Pema ini karena Pak Pendeta Febri harus ada tugas di PO Kemang Pratama dalam peneguhan dan pelepasan pendeta jemaat di sana. Itulah sehingga akhirnya berawal dari jadwal yang awal. Tuhan memperkenankan saya di sini oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kekuatan daripada Tuhan Bapak Ibu. Karena hari Jumat baru saya keluar dari rumah sakit. Karena seizin Tuhan saya harus istirahat beberapa hari. Oleh karena ada pangkal paha di sebelah kiri, ada penggeseran sedikit sehingga ada sarafnya kejepit. Itu yang mengakibatkan sakit yang luar biasa. Sehingga Tuhan mengizinkan saya untuk istirahat. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa berdiri di sini oleh karena kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan supaya gereja menerangi kegelapan dunia.
Siapakah gereja itu? Apakah gereja itu? Banyak orang-orang mengatakan bahwa gereja itu adalah bangunan seperti yang kita pada saat ini berdiri di gedung gereja ini, Kograha Prima. Tapi menurut nas firman Tuhan yang kita baca barusan, bahwa gereja itu adalah kita sendiri. Menurut Alkitab yang berasal kata Yunaninya yaitu eklesia, bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar menuju terang Yesus Kristus. Kumpulan orang-orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kumpulan orang-orang yang sudah hidupnya mengalami kasih karunia Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab oleh karena karunia Tuhan kita diselamatkan. Itu bukan karena usahamu, tapi pemberian Allah. Inilah yang dikatakan gereja, eklesia itu, bahwa di eklesia itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga tema ini luar biasa bagi kita, yang dikatakan gereja menerangi kegelapan dunia. Jadi gereja itu adalah kita, bukan gedung ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu dikatakan di ayat 13, khotbah Yesus yang disampaikan kepada para murid pada waktu itu juga berlaku bagi kita. Kamu adalah garam dunia. Apa itu garam? Kalau ibu-ibu sudah tahu ya, apa itu garam? Apa guna dan manfaat garam itu? Kalau tidak ada garam, masakan kita hambar. Kalau tidak ada garam, masakan kita tidak enak ya. Walaupun semua bumbu ada di situ, kalau tanpa garam tidak ada rasanya itu masakan kita. Garam juga sebagai pengawet makanan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, kamu adalah garam dunia. Apa peran kita sebagai garam dunia? Gereja yang dikatakan oleh Alkitab bahwa orang-orang yang sudah mengalami perubahan, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebagai garam dunia, ini identik dengan karakter kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 jelas sekali. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan. Inilah yang Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu yang telah dirubah, kamu yang telah mengalami perubahan daripada Tuhan, jadilah dan ubahlah karaktermu seperti karakter Kristus. Suami-suami yang tadinya pemarah, ketika Tuhan sudah ubahkan, akan mengalami kesabaran daripada Tuhan. Ada penguasaan diri yang daripada Tuhan. Ketika kita tidak dirubahkan karakter kita, ketika kita menghadapi orang-orang yang temperamen, kita akan dimampukan Tuhan untuk mengalami kesabaran itu untuk menghadapi orang itu. Kita menjadi berdampak dengan orang itu. Ini nyata sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba kalau di rumah kita, kehidupan rumah tangga kita, kalau keras sama keras,
terjadi perpecahan. Tapi Tuhan katakan jika keras dilawan dengan kelembutan, kesabaran, konflik yang tadinya kecil akan diselesaikan dengan baik. Konflik yang tadinya besar akan Tuhan ubah dengan proses yang ada menjadi diselesaikan dengan baik. Inilah yang dikatakan jadilah garam. Karaktermu yang telah dirubahkan oleh Tuhan menjadi garam, menjadi berdampak bagi semua orang, sehingga mencerminkan karakter Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali tokoh di Alkitab yang dikatakan sebagai terang dan garam. Yusuf yang luar biasa pengendalian dirinya, yang sabar, penguasaan dirinya yang luar biasa, sehingga dia mampu mengatakan di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu mereka-reka yang jahat terhadapku, tapi Tuhan mereka-reka kebaikan bagiku. Melalui kehidupan Yusuf, satu bangsa diselamatkan. Ketika Tante Poti mencobai dia, penguasaan diri dia luar biasa, sehingga dia menjadi garam bagi orang Mesir dan juga bagi keluarganya, diselamatkan oleh karena kehidupan karakter Yusuf yang mencerminkan sebagai garam dan terang. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi panutan bagi kita, jadi cerminan bagi kita bagaimana itu menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 14 juga dikatakan kamu adalah terang dunia. Apa yang dimaksud dengan terang dunia? Kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada, menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitar kita, menjadi teladan bagi rumah tangga kita, bagi teladan bagi masyarakat di sekitar kita. Bagaimana isu-isu yang belakangan ini, virus corona yang membuat kita khawatir yang luar biasa, yang membuat ada ketakutan yang luar biasa. Bagaimana kita menjadi teladan bagi mereka. Mazmur mengatakan walaupun 1000 orang rebah, tapi Tuhan, perlindungan Tuhan itu menjadi bagian kita. Itu yang menjadi pegangan kita, bahwa Tuhan akan terus menjaga kita. Perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita terus akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini dan berdampak untuk menerangi kegelapan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan alamilah kasih karunia Tuhan itu. Berubahlah pola pikir kita, berubahlah cara tindak kita. Sehingga dikatakan di ayat 17 sampai 20, bagaimana hukum Taurat itu yang digenapi oleh Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina. Tuhan Yesus tidak meniadakan, tapi menggenapinya, supaya kita mengerti dan memahami semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang mampu menerangi kegelapan dalam dunia ini. Oleh karena itu di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan mengatakan supaya semua orang melihat kebaikan kita, jangan oleh karena paksaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengalami perubahan itu bukan karena kita melakukan hal yang baik,
tapi mengalami perubahan itu. Kita mengaku, kita beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi dalam hidup ini. Sehingga kita mampu menjadi teladan. Sinar kita bercahaya. Jangan datang kepada Tuhan oleh karena kewajiban. Seperti ayat 17-20. Tapi datanglah kepada Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengalami dalam kehidupan. Datang kepada Tuhan bukan karena kita supaya dilihat orang. Datang beribadah. Tapi memang itu sangat kebutuhan kita dalam hidup ini. Kebutuhan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengaku, ya Tuhan, hidupku ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berotoritas dalam hidup. Segala apa yang ada, yang terjadi di dalam dunia ini, ada dalam otoritas Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menjadi teladan bagi orang lain. Inilah yang Tuhan katakan, jadilah garam dan terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan, pertahankanlah nilai-nilai karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Maka kita mampu menggoncangkan, menerangi dunia yang gelap ini. Karena terang kita bercahaya, berdampak, menjadi teladan dimanapun kita berada. Khususnya bagi ibu-ibu, jadilah teladan bagi anak-anak, bagi suami kita. Karena sekali lagi Tuhan katakan, karakter itu yang akan mengubahkan kita untuk menjadi terang, untuk menjadi garam dimanapun kita berada. Kasih yang daripada Tuhan itu akan memampukan kita untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan lakukan ibadah ini hanya rutinitas, tapi lakukanlah ibadah sebagai kebutuhan kita. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, janganlah seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mengalami kasih Tuhan, tidak menghidupkan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Sehingga orang-orang Farisi selalu mengecam apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena apa yang mereka lakukan oleh karena keagamaan mereka, oleh karena adat istiadat mereka. Tapi Tuhan mau bagi kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 17-20 dikatakan, lakukanlah ibadahmu itu sebagai kebutuhan, sebagai pola kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami kasih Tuhan itu, perubahan di dalam kehidupan kita itu hari lepas hari. Ketika kita jatuh, firman Tuhan katakan bangkit, kita akan mampu bangkit dari keterpurukan yang kita alami. Ketika Tuhan katakan, aku akan melegakanmu, Tuhan akan melegakan. Sukacita itu menjadi bagian kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, jangan dikatakan jangan seperti garam, tapi Tuhan katakan jadilah garam. Jadi garam itu akan berdampak bagi semua orang. Jadilah terang. Terang itu akan menerangi yang gelap. Tuhan mau bagi kita hari ini firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita adalah gereja, kita adalah eklesia itu.
Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya. Tuhan yang mengatakan jadilah terang, jadilah garam, karena kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, jangan larut di dalam kebobrokan moral dunia ini, tapi teruslah hidup berdampak menjadi teladan bagi dunia ini. Dunia ini akan semakin gelap, tapi kita anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam akan terus memancarkan kasih Allah itu. Oleh karena itu, sekali lagi, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan akan terus mengubah kita semakin hari, semakin memiliki tujuan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu harinya nanti, ketika Allah datang, Yesus datang kedua kali, kita akan dijumpainya. Jadi anak-anak Allah yang setia, yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, kita akan menyadari, Tuhan katakan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan terus-terus bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Inilah peran anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terangnya itu. Karena itu Bapak ini kasih Tuhan, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Berdampaklah dalam dunia ini. Berdampaklah menjadi orang-orang yang jadi teladan bagi gereja, bagi rumah tangga, bagi orang-orang di sekitar, dan bagi negara kita, Indonesia ini. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hiduplah terus di dalam keteladanan Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengatakan kepada kami, jadilah garam, jadilah terang dunia. Engkau yang menjadikan kami garam, dan Engkau yang akan menjadikan kami terang. Oleh karena itu ya Bapa, dengan pertolongan-Mu yang Roh Kudus, mampukan kami dalam kehidupan hari ini, tiap-tiap hari semakin diubahkan, memiliki karakter Kristus yang akan terus menjadi bagian kami. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, kesabaran-Mu, dan penguasaan diri yang daripada Tuhan itu menjadi bagian kami Tuhan. Sehingga kami menjadi berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, berdampak bagi keluarga kami, menjadi teladan bagi mereka. Sehingga dalam keadaan apapun Tuhan, kami dimampukan menjadi terang dalam rumah tangga kami, menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Pakailah kami Bapa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi teladan bagi dunia ini. Walau dunia ini semakin bobrok dalam kemerosotan moral yang ada, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan akan terus Engkau mampukan menjadi teladan bagi orang-orang yang masih dalam kegelapan. Pakai kami Tuhan untuk menjangkau mereka. Pakai kami Tuhan supaya kami mampu menerangi dunia ini, mampu menjadi garam bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus akan terus memampukan kami, mengubah cara pandang kami, mengubah hati kami seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu yang terus menjadi kekuatan bagi kami, karena Engkau akan terus menguatkan kami, memampukan kami menjadi hidup garam dan terang dunia ini. Terpujilah Engkau yang mengasihi kami Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.